وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf saya terlambat karena tadi nyari materi untuk kajian berikutnya. Artinya insya Allah kalau antum istiqomah ngikutin, maka insya Allah hari demi hari akan bertambah ilmu, tahun demi tahun akan banyak kitab yang dipelajari, dan saya berusaha minimal dalam 1 tahun 12 kitab, entah tebal entah tipis, kita bisa menyelesaikan, sehingga ya harapannya bertambah usia kita, bertambah ilmu kita, karena sampai mati pun kita belajar terus, insya Allah ilmu atau kitab-kitab para ulama itu masih banyak yang bertebaran yang belum kita baca. Dan Nabi SAW mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya jalan paling gampang untuk masuk surga ya selalu melazimi majelis ilmu, baik secara online, offline gitu kan. Artinya sekarang udah nggak ada udur gitu, orang nggak tahu sesuatu itu udah nggak ada udur, karena di online banyak. Online dalam artian yang benar-benar on air juga ada, yang offline juga ada, gitu. Yang direkam ada, yang langsung juga ada. Tanya langsung sama orang-orang yang paham juga bisa, gitu. Tapi ya masih aja orang-orang yang kemudian memilih jalan untuk tidak belajar. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih termasuk orang-orang yang belajar. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, kita ganti kitab baru, artinya kita melangkah ke kitab yang baru, yaitu tentang utang piutang. Ini sesuatu yang kemudian manusia lazim sering melakukan gitu kan. Bahkan saya sendiri juga melakukan. Nah, cuman bagaimana kemudian utang piutang yang benar, bagaimana kemudian sikap kita sebagai seorang muslim, maka tentu kita belajar. Ya. Dan belajar itu harapannya kita nggak salah. Ya. Nah, maka kitab ini disusun oleh Islam House, yaitu sebuah organisasi nirlaba, jadi dia tidak mencari keuntungan, di mana kemudian tugasnya atau apa yang mereka lakukan yaitu berdakwah. Kita lanjut aja seperti biasa, pendahuluan atau pengantar. Segala puji hanya milik Allah, kita mujinya, mohon pertolongannya, ampunannya, serta bertobat kepadanya. Kemudian kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita. Jadi ini khutbah aja ya. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup aktivitas ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Jadi agama Islam itu agama yang utuh, tidak akan melewatkan apapun yang memang perlu diatur, sampai urusan ke kamar mandi pun diatur, sampai urusan, mohon maaf, urusan ranjang pun juga ada aturannya. Makanya orang-orang yang kemudian ya mengikuti aturan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan bahwasanya kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna gitu kan. Tapi kalau kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya hati nggak digunakan untuk berpikir, punya mata nggak digunakan untuk melihat, walahum adanun la yasma'una biha, punya telinga nggak digunakan untuk mendengar gitu kan. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu kayak binatang gitu. Balhum adol, bahkan lebih hina. Kenapa kita dikatakan lebih hina dari binatang, ternak? Karena tadi itu sudah diciptakan lengkap, baik, sempurna, tapi nggak mau belajar gitu loh. Akhirnya ya itu, ketika hubungan suami istri ya kayak binatang, ketika makan ya kayak binatang, ketika nyari rezeki ya kayak binatang, ketika berteman ya kelakuannya kayak binatang gitu. Nah, maka ini yang harus kita pahami ya, jangan sampai kemudian kita merendahkan atau menurunkan derajat kita sendiri dari fi ahsani taqwim justru menjadi al-an'am balhum adol, seperti binatang, ternak, bahkan lebih hina. Maka aktivitas kebiasaan yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dan aktivitas malah yang mereka lakukan di antara mereka itu sudah ada aturannya dalam agama.
Sehingga agama Islam datang menjelaskan hukum-hukumnya secara rinci dan global, di antara yang tersebar di tengah masyarakat adalah transaksi utang piutang. Itu manusia itu kayak nggak bisa lepas dari utang piutang. Nah, sehingga sesuatu yang besar itu pasti diatur dalam agama. Ya, urusan bersin aja diatur kok. Bersin itu gimana sih etikanya gitu kan? Ucap apa gitu kan? Nanti kalau kita dengar orang bersin kita harus balas gimana gitu kan? Apa iya bersin disembur ke temannya, itu juga diatur gitu. Apalagi urusan yang besar yang menyangkut utang piutang, yang kalau salah kadang orang itu bunuh membunuh gitu. Ya. Terlalu banyak kasus tinggal dicari di Google gitu kan. Nah, si fulan bunuh si fulan gitu kan. Kemudian menyebarkan gambar apa namanya telanjang dari seseorang karena nggak nyaur-nyaur utang. Apalagi sekarang utang itu sudah segampang mencet nomor HP gitu kan, tinggal pencet-pencet masukin-masukin gitu kan. Maka utang piutang pun terjadi. Maka utang piutang adalah menjual sesuatu yang tidak tunai dengan sesuatu yang tunai atau kebalikannya. Dan atau menjual sesuatu yang tidak tunai dengan sesuatu yang tidak tunai. Pada tulisan ini saya ingin menjelaskan hukum sebagian dari hal itu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.